Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya Stekom, apa kabar ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Kita ketemu dalam kuliah sesi yang ke-7 ya, yang ke-7 ya teman-teman semuanya ya. Yang ke-7 ya, kuliah sesi ke-7 akuntansi keuangan lanjutan 1 ya. Sebelum memulai kuliah seperti biasa Pak Beni men-share dulu ya nomor WA Pak Beni 0821 4103 0657 ya. Nomor WA Pak Beni adalah 0821 4103 0657. Oke, teman-teman semuanya. Bentar ya, izin ya, teman-teman ya. 3 detik ya, sebentar. Oke, Bu Frida. Kita sapa dulu Bu Frida yang ada di sana. Bu Frida, apa kabar? Iya Pak, Pak kabar baik. Di sini hujan deras ya Pak. Ya, makanya hati-hati dengan sinyal ya Bu Frid. Jangan di-mute ya. Oke, Enggak saya mute sih, tapi mute otomatis Pak. ya udah kita lanjut dulu ya Bu Frida. Lanjut Ya, lagi. sebentar. Ini, nah selanjutnya ya Pak, Ya. tingkat yang kedua itu ada namanya karakteristik kualitatif dan unsur. Karakteristik kualitatif itu adalah kualitas dasar. Yang kedua adalah peningkatan kualitas. Hmm. Unsur itu ada lima. Satu aset, dua liabilitas, tiga ekuitas, empat penghasilan, dan lima beban. Oke, di akuntansi keuangan yang kemarin, mungkin teman-teman sudah belajar ya. Ada 5 komponen ya. Yang utama itu adalah apa? Aset, ya, liabilitas, ekuitas, pendapatan, revenue ya, ataupun expense dan maupun cost ya, gitu ya. Itu ada 5 komponen dasar yang ada dalam dalam sebuah standar yang perlu diatur, gitu ya. Dalam sebuah standar akuntansi keuangan perlu mengatur setidaknya 5 poin ini dulu gitu loh. Ya, jadi bukan berarti yang di luar 5 poin ini nggak diatur, tetap ada yang pengaturan-pengaturan tersendiri lagi, tapi mandatorinya di 5 ini ya teman-teman, fokusnya ya. Ya, kita sama-sama tahu aset, liabilitas, ekuitas kan berada dalam neraca gitu ya. Sedangkan revenue ataupun cost ataupun expense ya, nanti apa beda cost sama expense itu berbeda ya teman-teman. Nah, revenue dan cost expense berada dalam laporan income statement ya, laporan laba rugi. Nah, ini minimal 5 pos inilah ya, 5 account ini ya, atau 5 akun ini perlu diatur standarnya gitu loh. Gitu teman-teman. Lanjut Bu Fred. Selanjutnya adalah tingkat pertama yaitu tujuan memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor, ekuitas sekarang dan potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Nah, jadi kembali lagi kan memberikan informasi kan kunci tadi kan. Memberikan informasi, bukan memberikan data teman-teman. Ya, jadi memberikan informasi nih. Nah, informasi yang diberikan tadi itu haruslah sesuai dengan standar. Jangan informasi yang nggak sesuai dengan standar. Contoh, yang kuliah sesi sebelumnya yang Pak Beni pernah ngomong kan, bahwa misalnya panas tubuh yang sehat itu 36,5, contoh ya, dibilang 40 juga sehat. Nah, kalau nggak ada standar ya, akhirnya kan kita boleh ngomong dong, nggak ada standar nih ya. Contoh nggak ada standar. 40 derajat Celcius kita katakan nih bahwa badan si A itu sehat. Nah, kan jadi nggak benar. Ya kan? Nah, kalau standar akuntansi keuangan juga nggak diatur gitu ya. Ya kita bisa mengatakan informasi-informasi yang sesuka hati kita itu loh. Nah, itu berbahaya teman-teman. Berbahaya bagi pengguna informasi keuangan kita. Decision apa yang dia mau ambil? Semuanya nggak ada pegangan, semua nggak ada standar, semua nggak ada ukuran yang kita atur bersama gitu loh. Itu berbahaya banget gitu loh. Oke, Bu Fred, lanjut. Halo Bu Frida, tes. Bu Fred,
Ya Pak, di sini putus-putus Pak. Habis Ya, itu ini pelan-pelan Pak, aja. di tingkat Mm, kedua kan ada namanya relevansi ya Pak. ya, Nah, relevansi itu adalah salah satu dari dua kualitas yang tadi aku sebutin yang membuat informasi akuntansi keuangan untuk pengambilan keputusan. Jadi ada komponen relevansi itu ada nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materialistis, mm, materialitas. mm. Nah, Bu Frida, teman-teman semuanya ya, itu ada nilai apa? Nilai prediktif. Menarik kan? Nilai prediksi, nilai konfirmasi, ya kan? Jadi di konfirmasi tuh. Nah, salah satu contoh konfirmasi itu adalah konfirmasi piutang dan utang ya teman-teman. Ya, ada konfirmasi bank confirmation namanya gitu ya. Ada surat konfirmasi piutang, ada surat konfirmasi utang. Untuk memastikan bahwa nilai yang kita catat tadi itu benar adanya dalam tanda kutip ya, wajar atau tidak itu loh. Nah, itu perlu perlu dikonfirmasi sama pihak eksternal. Jadi, misal contoh ada piutang, dibilang piutang kita tuh misalnya 1 M. Sebenarnya piutang itu 1 M atau enggak sih gitu loh. Nah, yang ngomong 1 M itu siapa? Orang yang berutang sama kita. Nah, makanya si external auditor perlu melakukan mengirim surat konfirmasi piutang. Nah, kalau sudah clear dan dianggap wajar, ya berarti pencatatan piutang yang 1 M tadi itu ya dikatakan wajar tuh. Ingat ya, wajar ya. Kata kuncinya wajar ya, nggak pernah valid ya. Wajar. Karena dalam melakukan asesmen ini, dalam melakukan proses pemeriksaan ini, audit ini ya, itu lebih kepada si external auditor bertanggung jawab terhadap opini yang mereka keluarkan, bukan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang dibuat. Laporan keuangan itu yang bertanggung jawab siapa? Manajemen perusahaan tersebut, bukan si external auditor. Ya fair dong. Kan bukan mereka yang buatkan ya, tapi mereka memberikan opini si external auditor tadi itu. Nah, makanya mereka harus bertanggung jawab terhadap opini tadi, teman-teman. Oke, Wilfred, lanjut Wilfred. Nah, konsep yang kualitas yang kedua tadi ada namanya penyajian jujur. Itu terdiri dari kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Jadi penyajian yang jujur itu maksudnya itu, Pak. Iya, itu dia tadi integritas ya. Jadi kita harus sajikan tuh memang jujur apa adanya. Jangan mentang-mentang kita bekerja di perusahaan itu kita tutupin semua itu ya. Kita tutupin. Ada beberapa data yang kita mungkin sembunyiin. Ya nggak boleh dong. Ya, makanya kalau sudah dalam konteks standar akuntansi keuangan dan sudah diaudit ya oleh kantor akuntan publik yang punya integritas yang baik juga, kita sebagai pihak pengguna laporan keuangan dari perusahaan tersebut pasti lebih tenang kan ya, karena lebih dilindungi, kita punya hak kita itu, kita punya apa namanya hak perlindungan kita tuh sebagai pengguna tadi itu dapat perlindungan tuh loh. Jadi sehingga kita mau kalaupun kita mau beli saham mereka, kita lebih tenang itu loh teman-teman, karena sudah diatur. Nah, sampai seribet ini ya Pak Benny, bukan ribet sih. Kalau kita mau jujur, kenapa kita bisa berpikir ribet? Kecuali kita mau bohong-bohong gitu loh. Itu ya, Fred. Lanjut, Bu Fred. Untuk peningkatan kualitas itu maksudnya dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Nah, jadi kunci itu ada yang Pak Benny lihat sini menarik ya. Tepat waktu dan dapat dipahami. Nah, kalau laporan keuangan Januari dikeluarkan itu sampai 5 bulan kemudian, ya sudah ceritanya udah beda semua itu loh. Terus mau mau ambil decision pakai apa? Februari, Maret, Aprilnya? Ya nggak ada Pak Benny. Ya sabar Pak Benny, nggak bisa. Bisnis itu terus bergerak hari demi hari. Ya kita harus komit untuk tepat waktu. Makanya kita ya harus atur cara kita bekerja sebagai tim gitu ya. Dan dapat dipahami. Jangan sampai laporan tadi itu yang cuma bisa baca kita. Orang lain nggak ngerti, nggak paham apa yang ditulis. Nah, kan ribet jadi kalau kayak itu. Itu Bu Frida, teman-teman. Lanjut Bu Fred. Nah, terus itu, nah tadi sudah mau jelasin ya, unsur laporan keuangan itu kan ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Terus itu ini sudah masuk latihan, Pak. Ya udah, oke. Gak apa-apa, latihan nanti kita skip ya, kita skip. Nanti kita lanjut aja sekarang dulu di poin yang baru, Bu Frida.
Ini lanjut lagi ya Pak. Ya, pelan-pelan ya. Eh, Kalau asumsi dasar tadi itu, kan tadi aku sebutin ada yang kelangsungan usaha dan macam-macam ya. Itu sudah mau jelasin juga kan Pak. Betul. Akuntansi berbasis akrual itu seperti apa, periodik kas, unit moneter, kelangsungan usaha dan entitas ekonomi. Betul. Itu Jadi, fungsi pengukurannya yaitu dari ya, ya, jadi ada kata-kata akrual ya, teman-teman. Akrual ya. Akrual tadi itu kita harus paham loh ya, dia accrue loh ya. Jadi bukan cash basis loh. Kalau cash basis, uang keluar baru dicatat, uang masuk baru dicatat. Kalau nggak ada uang keluar tidak dicatat, kalau nggak ada uang masuk tidak dicatat. Itu cash basis. Kalau accrual basis, pendapatan atau bebannya terjadi saat ini, walaupun uangnya belum masuk atau uangnya belum keluar. Makanya kalau pendapatan itu terjadi saat ini, walaupun belum terima uangnya, namanya kan lawannya adalah piutang pada pendapatan kan? Nah, kalau biaya, walaupun belum kita bayar, tetap namanya beban pada utang, dicatat. Tapi kalau cash basis, nggak dicatat. Kenapa gitu? Karena dia mencatat sesuai dengan arus kas. Kas keluar baru dicatat, kas masuk baru dicatat. Nah, jadi hati-hati ya, standar akuntansi keuangan kita ini sudah accrual basis. Ya, nggak ada lagi cash basis nih. Ya, bahkan bahkan standar akuntansi pemerintahan kita pun juga sudah menganut secara accrual basis. Ya, ini kita harus pahami teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi berdasarkan cash basis gitu loh. Lanjut Bu Fred, pelan-pelan. hmm, masuk latihan lagi. Terus itu kalau prinsip itu ada biaya perolehan dan nilai wajar. Nah, Nah, tuntaskan. pengakuan pendapat, Biaya perolehan dan nilai wajar ya Bu Frida. ya, Nah, biaya perolehan tadi itu adalah biaya yang kita peroleh. Contoh kalau kita membeli aset. Nah, itu nilai perolehannya berapa? Yang wajar-wajar aja itu loh. Jangan aneh-aneh. Contoh lah ya, kita beli aset bekas. Bisa contoh lah, kita beli misalnya mobil bekas. Nah, kita harus catat nilai perolehan tadi itu sesuai dengan nilai wajar yang ada di market, yang di pasar. Jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Itu nggak bisa, ya. Jadi hati-hati. Jadi sampai sedetail ini diatur Pak Beni, betul. Supaya apa Pak Beni? Supaya mengamankan daripada pengguna laporan ini sendiri. Kalau nggak ada yang amankan, terus gimana penggunanya? Siapa yang mau invest di perusahaan go public itu? Kalau nggak aman semua kayak gini, bisa jadi misal contoh ya mobil-mobil bekas, tapi dia taruh harga lebih mahal daripada mobil baru, kan nggak masuk di akal. Atau sebaliknya, ya kan? Nah itu harus ada nilai wajar, nilai pasar. Makanya kadang-kadang kita butuh jasa appraisal loh. Sampai sejauh itu loh, kita butuh jasa profesional lainnya untuk meng-appraise, untuk menilai berapa sih nilai nilai wajarnya gitu loh. Nah itu penting loh teman-teman. Dalam standar akuntansi keuangan itu mengatur sampai sedetail itu gitu loh. Oke ya, lanjut sedikit lagi Bu Fred. Bu Frida, iya Pak. ya lanjut sedikit lagi. Habis itu ada prinsip pendapatan Pak. Nah, Hmm, ini kok prinsip pendapatan itu pendapatan harus diakui pada periode akuntansi di mana besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomik masa depan akan diperoleh perusahaan dan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan ini dimungkinkan. Umumnya pada titik ya, penjualan. ya. Pengakuan pendapatan kan Bu Frida. Yes. Nah, itu tadi Pak Benny bilang, ya pengakuan pendapatan pada umumnya di perusahaan itu diakui pada saat terbit invoice ya. Itu baru pengakuan pendapatan muncul. Nah, jadi terbit invoice muncul atau pengakuan pendapatan. Yang saat ini terjadi di perusahaan-perusahaan seperti itu ya, kurang lebih garis besar seperti itu tuh acuan simpelnya lah ya bahasa Pak Benny itu pada saat terbit invoice. Muncul pendapatan kalau belum dibayar ya piutang pada pendapatan. Nah, tapi kalau kita mau benar-benar ikutin gitu ya, secara standar ya, momen diakui pendapatan tadi itu sebenarnya bukan pada saat invoice.
pada saat kita sudah mendeliver jasa kita sudah mendeliver produk kita ke customer. Jadi sebenarnya pada saat berita acara serah terima produk kita itulah seharusnya muncul pengakuan pendapatan. Tapi pada umumnya orang ngakui pendapatan itu pada saat terbit invoice. Pada umumnya. Nah, ini penting teman-teman juga harus paham tadi ya. Jadi pada saat kita sudah mendeliver kita punya barang ataupun services kita ke customer, selesai kan? Ya, sudah di detik itu seharusnya kita menerima hak kita. Nah, tapi pada umumnya perusahaan-perusahaan itu menerbitkan invoice sekaligus faktur pajaknya di tanggal terbit invoice tersebut. Jadi pengakuan pendapatan plus munculnya faktur pajak. Nah, itu Pak Benny kasih tahu apa yang terjadi di kebanyakan perusahaan. Tapi kalau pada saat standar akuntansi keuangan, itu harusnya di mana berita acara serah terima produk tadi itu ataupun services tadi itu kita sudah berikan, maka disitulah harusnya diakui pendapatan. Nah, itu poinnya. Oke, Bu Fred. Beban lagi ya? Ya, sebentar. Pengakuan beban itu Hmm, adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan jasa. Biasanya ya. beban mengikuti pendapatan. Nah, itu benar kata Bu Frida tadi yang dalam slide ini. Ada pendapatan, ada beban. Ya, ada beban, ada pendapatan gitu loh. Itu matching konsep. Nah, beban tadi dicatat ya pada saat kita telah menikmati manfaat. Contoh, karyawan sudah bekerja untuk kita kan, itu kan kita harus bayar dia punya gaji dong, ya kan? Nah, beban gaji di debit, kalau kita belum bayar, namanya utang gaji di kredit. Jadi bukan dicatat pada saat kita bayar gaji, bukan. Tapi di periode di mana kita sudah menikmati manfaat dari mereka sebagai karyawan kita di bulan Januari, ya di bulan Januari kita harus catat tuh beban gaji walaupun kita belum bayar. Jadi beban gaji pada utang gaji. Nah, itu harus catat tuh. Nah, ini juga menganut prinsip accrual gitu loh, ya. Jadi kita sudah menikmati nilai-nilai ekonomis dari resources yang ada untuk menghasilkan revenue. Jadi bukan beban itu keluar, bukan untuk menghasilkan revenue ya. Menurut Pak Beni itu pemborosan ya. Harusnya kan beban itu keluar untuk menghasilkan revenue ya. Kan nggak mungkin beban dikeluarkan tapi revenue nggak ada. Nah, itu jadi nggak efisien dong kita punya perusahaan gitu loh. Oke, Bu Fred. Bentar, Pak. Ya, Nah, ini sudah latihan semua, Pak. Sudah habis, Pak. Bahannya sudah habis, Pak. Halo, halo, Pak Beni. Nah, Pak Beni. sesi 7 ya. Kita kita sudah tes Bu Fred. Ya, Matikan dengar. dulu ya. Ya, matikan dulu ya. Sesi 7 ya udah berakhir ya. Ya, Pak. Ya, udah oke. Bye-bye.